lagi di Kampung Cina. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan 9 akan membawa kalian mengelilingi Kampung Cina. Jarak dari Kampung Cina dengan Universitas Bengkulu adalah 5,6 km, yang mana menempuh waktu 13 menit. Setelah sampai di lokasi, kita akan disambut dengan gapura berwarna merah dan kuning dengan atap berwarna hijau, dan detail kedua naga di sisi kanan dan sisi kirinya, yang mana menurut orang Cina, naga memiliki makna yang merupakan simbol kebaikan, keberuntungan, dan simbol kekuasaan sejak zaman kekaisaran. Setelah sampai di dalamnya, kalian akan melihat banyak bangunan di sisi kanan dan kiri yang strukturnya hampir sama, yaitu memiliki 2 lantai dengan bagian di bawah sebagai tempat perdagangan. Dan bangunan ini memiliki sekat, yang mana antara sekat tersebut diberikan pintu. Fungsi dari pintu tersebut adalah agar terjalin hubungan yang harmonis atau kerjasama antara pedagang dengan pedagang, antar ruko dan ruko. Pintu ini juga berfungsi untuk mempermudah pembeli melihat-lihat apa saja yang dijual pada toko-toko tersebut. Bangunan yang ada di sini tersusun secara rapi dan rapat dengan warna yang berbeda-beda. Itulah kenapa para wisatawan tertarik untuk mengunjungi tempat ini. Di daerah sini terdapat banyak lampion-lampion yang digantungkan di atas rumah warga. Lampion ini menjadi ciri khas dari warga Cina itu sendiri. Nah, teman-teman, lampion dipercaya sebagai simbol keberuntungan. Di sini juga terdapat vihara, yang mana vihara merupakan tempat melangsungkan upacara keagamaan dan tradisi dari agama Buddha. Nah, kalian lihat kan betapa unik dan menariknya Kampung Cina untuk didatangi? Di sini juga banyak makanan loh. Di pinggir jalannya juga terdapat banyak pohon yang dapat meneduhkan orang-orang yang berada di bawahnya. Setelah kita mengelilingi dan melihat apa saja keunikan-keunikan dari Kampung Cina, kita akan membawa kalian mengetahui tentang sejarah dari Kampung Cina. Di atas itu bukan Kampung Cina, namanya di atas Royal. Ah, inilah kota Bengkulu dulu. Inilah kota Bengkulu. Dari atas tuh sampai sini kota Bengkulu. Ah, di sini dulu banyak pedagang-pedagang Cina, toko-toko semen, toko-toko besi. Di sinilah aktivitas orang sehari-hari. Ah, inilah Kampung Cina. Bapak sendiri udah berapa lama tinggal di sini? Aku lama, berapa umur aku? Aku di sinilah, aku tahu. Lahir emang di sini? Iya. Lebih tahunan aku. Dulu di situ dulu tuh ada pom bensin gitu, dan cabut pom bensin antik, cabut itu. Kalau kami tanya peristiwa yang pernah terjadi, Bapak kira-kira tahu tak? Ya, peristiwa apa? Peristiwa yang zaman dulu. Oh, kalau dulu tuh cuman ribut pakai harimau ada sini. Nah, itulah peristiwanya. Cak mana tuh Pak ceritanya? Ya, ribut nelayan perahu. Nah, karena orang sini diserang sama nelayan apa? Sama yang dulu pakai harimau yang di Pulau Baik. Nah, dulu lala membantu ibu caman ini. Satulah ini ibu caman dulu. Sekarang kan udah enggak lagi. Kayaknya damai-damai aja sekarang. Itulah. Kalau kotanya dari Simpang sini ya, Simpang itulah kotanya. Tidak ada lagi kotanya. Kalau dulu aku pernah kabar juga. Hah? Ibu Fatmawati Iya? pernah main di sini dulu. Ibu Fatmawati waktu masih mudanya? Yo, dia main di toko Mas Dahlan, tidak salah. Aku dapat cerita juga dulu. Dia main di sini. Dia sering main di sini Ibu Fatmawati di Pendakian. Cuman sejarah itu nggak terbuka. Tidak keangkat ke publik ya Pak? Angkat. Pernah di sini di Pendakian ini.
dia kawan akrabnya yang bapak toko emas tuh, mungkin udah meninggal begitu. Dia main sini terus. Nah. Cuman ya nggak terbuka di sini. Iya. Nah, wiara tidak jam itu dulu, wiaranya kecil. Lah banyak yang berubah dah, Pak. Berubah. Itu kan dapat tuh foto-foto sini nih. Kalau ada yang moto yang tahun-tahun berapa dulu tuh bagus yang dulu pada sekarang. Dulu lebih antik. Kalau keribut-keributan sekarang ini nggak ada, sini aman kalau masalah keributan. Berarti dulu tuh termasuk sering ribut ya, Pak ya? Kalau dulu ribut sama pakai harimau tuh lah. Pakai harimau tuh apa, Pak? Nelayan apa? Jaring-jaring ini apa? Nelayan tradisional sama pakai harimau sering ribut. Pakai harimau yang di Pulau Bay. Sekarang nggak lagi. Mungkin sudah diatasi ke pemerintah kan. Alhamdulillah nggak pernah ribut lagi. Dulu sering ribut. Bantulah. Kalau aku memang besar di sini lah. Dari rumah ke sini, dari rumah ke sini aku lebih tahu. Dari wawancara dengan masyarakat setempat tadi dapat kita simpulkan bahwa Kampung Cina ini merupakan salah satu kawasan daerah kecil yang memiliki cerita sejarahnya di masa lalu. Kampung ini berupa perkampungan yang didiami oleh orang-orang yang keturunan Tionghoa. Kampung ini memang sudah sejak lama dijadikan daerah permukiman oleh warga yang memiliki aliran darah Tionghoa yang tentunya berada di Bengkulu. Kampung Cina ini sudah ada sejak zaman penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris East India Company atau AIC, inilah berbondong-bondong warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Tempat ini juga ada beberapa bekas peninggalan masa lalu seperti arkeologi berupa rumah-rumah yang dulu menjadi hunian bagi masyarakat setempat. Rumah-rumah tersebut juga memiliki arsitektur khas Cina yang begitu kental dan sangat asli. Di lokasi ini memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina ini. Saat ini mungkin hanya terlihat sekitar 20 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti ini. Secara umum, rumah khas Cina ini terdiri dari 2 lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang, layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Layaknya rumah asli yang berada di negara Cina, rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan yang biasanya diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara yang tentunya untuk keluar masuk udara. Seiring dengan perjalanannya waktu, kondisi rumah di kampung Cina sudah mulai semakin banyak berubah, baik dari bentuk akibat berbagai renovasi yang hampir mengubah keseluruhan bentuk dari rumah Cina yang khas. Namun, sebagian warga juga ada yang tetap mempertahankan keasrian arsitektur rumah khas Cina ini. Hingga kini, warga keturunan Tionghoa sudah tersebar hampir ke seluruh penjuru negara Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Namun, di Bengkulu inilah yang menjadi memori indah bagi warga Tionghoa, tepatnya di kampung Cina yang menjadi pencinan kota Bengkulu. Hal ini berkaitan dengan masa di mana dahulu kampung ini menjadi pusat dari aktivitas perdagangan pertama tentunya di Bengkulu pada masa itu. Hal ini didukung pula dikarenakan letak daerah yang begitu strategis dan persis berada di depan gudang milik bangsa Inggris, di mana gudang ini juga menjadi salah satu peninggalan yang cukup bersejarah, yaitu Benteng Marlborough. Aktivitas perdagangan tersebut juga membuat kawasan kampung ini tumbuh besar dengan cepat. Dari beberapa literatur yang menyebutkan bahwa perkembangan dari kampung Cina ini tak lepas dari keleluasaan yang diberikan secara khusus oleh pihak AIC kepada warga keturunan Tionghoa pada masa itu. Namun, seiring dengan perjalanannya waktu, daya tarik perdagangan di kampung ini perlahan mulai meredup. Hal ini terjadi karena Gubernur Bengkulu kala itu Bapak Suprapto mulai melakukan penataan ruang wilayah Bengkulu. Penataan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kota Bengkulu dengan melakukan pembangunan perkantoran dan pemerintahan. Hal ini juga turut melibatkan wilayah dari kampung Cina ini sendiri. Rancangan ini pun tersebar mulai dari kawasan Simpang 5 sampai ke area Simpang Padang Harapan.
Memiliki kisah sejarah yang cukup panjang serta arsitektur bangunan yang khas bisa menjadikan lokasi ini salah satu destinasi wisata bersejarah yang cukup unik dan mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain. Namun, sedikit disayangkan jika melihat penataan kampung yang menjadi ikon di Bengkulu ini agak terhenti. Hal ini bisa dikarenakan adanya pergantian era pemerintahan yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap penataan wilayah. Padahal destinasi wisata seperti inilah yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Inilah kisah sejarah Kampung Cina yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.